Halo rekan-rekan semua, berikut ini adalah konten kedua saya di mana topik atau materinya masih sama, yaitu mengenai App Engine. Nah, kali ini yang akan kita bahas lebih sedikit teoritis ya. Jadi apa aja yang mau kita bahas? Pertama ada panjang gelombang dan band, kemudian ada konsep dasar pixel dan nilainya, ada pola reflektan objek, ada pemahaman mengenai 4 resolusi, dan tampilan citra satelit dalam beberapa mode. Jadi ini lebih kepada konsep dasar, karena yang namanya citra satelit selain kita memahami teknis pengolahannya, kita juga dituntut untuk mengerti konsep dasarnya. Oke, kalau gitu kita langsung saja membahas satu persatu. Oke, kita mulai bahasan pertama mengenai mekanisme penginderaan jauh dalam mengambil data. Jadi pengambilan data penginderaan jauh hingga menghasilkan foto, ya, foto satelit, foto udara, itu mirip seperti mekanisme kita melihat dengan mata kita. Saat kita melihat dengan mata kita, pasti kita butuh yang namanya sumber cahaya. Begitu juga dengan satelit, pasti membutuhkan sumber cahaya atau sumber energi. Nah, sumber cahaya yang digunakan bisa dari matahari, ya. Nah, sistem ini dinamakan dengan sistem pasif. Namun ada juga satelit penginderaan jauh yang mampu memancarkan sumber energi atau sumber cahayanya sendiri. Nah, ini dinamakan dengan sistem penginderaan jauh aktif. Ya. Jadi, sistem pasif dan aktif ini adalah sistem penginderaan jauh yang didasari berdasarkan sumber energi yang digunakan. Jadi, bayangkan begini, kalau kita berada di dalam ruangan gelap tertutup, kita tidak bisa melihat apa-apa karena tidak ada sumber cahaya yang masuk. Kemudian kita buka jendela, kita buka kaca, kita buka pintu, ada cahaya masuk, cahaya matahari masuk, kita baru bisa melihat. Nah, itu adalah sistem pasif. Balik lagi, kita tutup semuanya, kita tidak bisa melihat. Kita punya senter, kita nyalakan senter sebagai sumber cahaya sendiri. Nah, dalam konteks itu kita seperti dianalogikan sebagai sistem penginderaan jauh aktif, sehingga kita bisa melihat kan sekeliling kita apa. Nah, kira-kira seperti itu analoginya. Nah, kedepannya kita akan lebih banyak berbicara terhadap data-data satelit penginderaan jauh yang menggunakan sistem pasif atau matahari, menggunakan matahari sebagai sumber energinya. Nah, matahari sebagai sumber energi yaitu memancarkan gelombang elektromagnetik atau manifestasinya berbentuk cahaya seperti kalau kita lihat dengan mata kita. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari ini adalah gelombang yang memiliki panjang dari mulai terkecil, ya, dari spektrum kosmik hingga panjang gelombang terbesar, yaitu sehingga sampai radio, spektrum radio. Nah, tapi tidak semua spektrum ini, ya, dimanfaatkan dalam sistem penginderaan jauh. Kenapa? Karena di dalam bumi kita itu di luarnya ada atmosfer yang berfungsi untuk penyaring atau filter dari seluruh gelombang yang masuk ke permukaan, masuk ke dalam permukaan bumi. Jadi tidak semuanya mampu menembus ke permukaan bumi atau ditransmisikan sampai ke permukaan bumi. Jadi beberapa spektrum ternyata diblok. Seperti contoh spektrum dengan panjang gelombang sekitar ya ini ya 2,5 sampai 3 ya antara SWIR dan middle infrared ini diblok oleh H2O dan CO2 sehingga tidak bisa ditransmisikan ke permukaan bumi. Sedangkan spektrum visible ini sekitar panjang gelombang 0 sampai 0,4 sampai 0,7 ya. Ini transmisinya besar sehingga mampu menembus hingga permukaan bumi. Begitu juga dengan spektrum TIR, thermal infrared, itu sekitar panjang gelombang 10 sampai 12 mikro ya. Ini tinggi transmisinya 100%. Nah, ini mampu menembus ya permukaan bumi. Nah, spektrum panjang gelombang yang mampu menembus atau ditransmisikan ke permukaan bumi itulah yang bisa dimanfaatkan dalam penginderaan jauh sumber daya alam. Seperti itu. Jadi yang tidak bisa menembus itu karena diblok oleh beberapa partikel yang ada di atmosfer seperti ada CO2, H2O ya dan seterusnya. Nah, dari sinilah setiap engineer dalam engineer pembuat sensor ya
itu mendesain sensor-sensor yang akan dibawa oleh satelit agar bisa merekam pada panjang gelombang dengan transmisi atau yang bisa menembus ke permukaan bumi. Seperti itu. Nah, sebagai contoh ya, ini adalah desain dari sensor satelit Landsat. Jadi kita sudah membahas mengenai satelit Landsat pada konten pertama ya. Jadi satelit Landsat 8, generasi 8 itu membawa sensor namanya sensor OLI TIRS ya. OLI TIRS, Onboard Operational Land Imager Thermal Infrared. Nah, ini namanya OLI TIRS. Nah, jadi sensor itu membawa 11 saluran. Ya, membawa 11 saluran. Nah, setiap saluran itu merekam pada panjang gelombang yang berbeda-beda. Sebagai contoh, saluran part 1 atau band. Jadi, saluran atau biasa kita istilahkan dengan band ya. Ya, ini band satunya ini merekam pada panjang gelombang 0,43 sampai 0,45. Lalu band 2 atau saluran 2 merekam pada panjang gelombang 0,45 sampai 0,51 mikro. Band 3 merekam pada panjang gelombang 0,53 sampai 0,59 mikro. Dan band 4 0,64 sampai 0,67. Jadi band 1 sampai band 4 ini merupakan panjang gelombang visible. Yang tadi sudah saya jelaskan, visible ini adalah spektrum yang mampu mentransmisikan ke besar ya ke permukaan bumi. Ya. Kemudian ada thermal tadi ya. Nih, ini di band 10 dan band 11 adalah panjang gelombang thermal. Tentang 10 mikro sampai 12 mikro. Nah, ini juga digunakan di sensor yang ada di satelit Landsat 8. Nah, jadi setiap sensor satelit Landsat 8 ini membawa 11 band. Nah, nanti per band ya. Hasilnya dari sensor tersebut akan melahirkan apa? 11 gambar. Berhasil memvisualisasikan 11 gambar berwarna bumi. Jadi kita berwarna itu tentu 11 gambar itu butuh gabungan 3 band. Nampak atau maka akan keluar citra berwarna. Nah, tetapi kalau kita munculkan hanya single band, satu band saja, maka pasti citranya akan munculnya grayscale atau warnanya hitam putih. Ya. Jadi itu adalah mode grayscale. Baik, sekarang kita langsung saja coba buka datanya. Jadi kemarin kita sudah belajar mencari satu scene ya. Jadi dari variabel dataset ya seperti ini. Kemudian kita cari hanya di wilayah Jakarta dengan periode tanggal sekian. Kemudian kita print dataset, maka muncul list dari scene-nya yang hasil dari filter yang sudah kita terapkan ya. Nah, kemudian kita definisikan lagi dalam satu variabel baru. Saya beri nama variabel single image. Kemudian pilih salah satu scene-nya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba ya. Kita kopikan di sini. Jadi kita tidak butuh script di atas karena sumber data yang kita pakai adalah dari sini. Sudah cukup. Jadi tidak perlu lagi kita masukkan yang ini. Jadi cukup langsung dari baris ini. Oke, kita masukkan ke sini. Variable single sama dengan image. Ini adalah scene-nya. Jadi scene Landsat 8 Petro 111264. Perekaman tanggal 17 bulan 6 tahun 2017. Oke, lanjut tahap kedua ya, kita copy. Nah, ini adalah dua variabel lagi, paste di sini. Nah, jadi di sini saya menambahkan lagi dua variabel lagi, yaitu variabel single B5. Saya beri nama variabel single B5 dan single B3. Nah, maksudnya apa nih? Single B5 ini adalah data Landsat ya, yang perekaman ini ya. Ini berarti kan merepresentasikan dari variabel single ya. Jadi data single ya, data single ini ya, yang diselect hanya band 5 saja. Seperti itu. Sedangkan yang bawah ini adalah data single ya, data dari single, variabel single yang diselect hanya band 3 saja. Nah, jadi dua variabel ini merepresentasikan band pada band tertentu ya. Oke, kalau sudah, kemudian baru kita memunculkan citranya. Nah, ini memunculkan citra, maka kita
kopikan variabel visualisasi parameternya, yaitu var grayscale ini. Oke, nah ini ya. Nah, perlu diperhatikan, kalau kemarin di part pertama, konten part pertama saya itu kan menampilkan citra berwarna. Nah, saat menampilkan citra berwarna, visualisasi parameternya itu adalah yang ini, var RGB param. Ya, tetapi kalau kita mau menampilkan citra dalam mode grayscale, maka harus mengikuti maksudnya harus memiliki format seperti ini, harus disertai dengan palet warnanya. Ya, seperti ini. Jadi harus disertai dengan palet warna. Kecuali kalau citranya komposit berwarna, gabungan 3 band, maka cukup seperti ini saja. Sedangkan citra dengan mode grayscale atau single band harus disertai palet ya. Kemudian definisikan warnanya, dari warna kemana dan kemana. Nah, saya coba buat black ke white. Jadi pixel-pixel rendah nanti akan direpresentasi dengan warna gelap. Semakin tinggi nilai pixelnya, semakin besar nilai pixelnya, akan direpresentasikan kepada nilai warna pixelnya menjadi lebih cerah, seperti itu. Oke, sudah ya. Oke, seperti ini sudah. Kemudian lanjut, kita mulai memasukkan script map add layer. Nah, map add layer di sini, ini saya copy saja salah satu saja ya. Ini kita bisa edit. Nah, map add layer di sini, maka kita buat inputnya adalah yang single B5 ya, di copy, masukkan ke sini single B5. Kemudian parameternya tentu digantilah ini ya dengan R grayscale. Kemudian kita ganti ini adalah band 5. Nah, ini kita bisa ketik band 5 atau mau B5 bebas, ini opsional, label doang soalnya. Dan jangan lupa kita buatkan lagi hal yang sama, karena kita mau menampilkan 2 citra sekaligus, yaitu band inputnya adalah single B3, visualisasi parameternya adalah yang ini grayscale ya. Kemudian ini adalah band 3. Nah, seperti ini. Nah, ini visualisasi citra. Saya deskripsikan script ini ya dengan nama visualisasi citra. Oke. Kalau sudah, klik run. Oke. Nanti harusnya akan muncul. Nah, ini dia. Sudah muncul ya tampilan citranya. Jadi ada band 3 ya, layer band 3 di sini ya, atau dan layer band 5. Kalau kita lihat dan kita perhatikan, ini areanya sama ya, yaitu page 12264. Yang membedakan adalah ya tentu visualisasinya ya. Jadi ini adalah tampilan B5 dan ini adalah tampilan band 3. Nah, sekarang kita cek di tampilan band 5. Kalau kita zoom, nah ini dia tampilan lens set seperti ini. Oke, jadi tidak sejelas seperti citra satelit resolusi tinggi yang ada di Google. Kenapa? Karena citra satelit Landsat ini memiliki resolusi spasial menengah. Apa itu resolusi spasial? Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi resolusi spasial ya, ini adalah merepresentasikan tingkat kedetailan objek yang divisualisasikan dalam citra. Jadi seberapa detail si citra satelit itu menampilkan objek ya yang di dalamnya. Nah, biasanya resolusi spasial diukur dari ukuran pixelnya, ukuran pixel terkecilnya. Nah, sebagai contoh, Landsat tadi memiliki ukuran pixel ini, kalau kita zoom ya, nanti akan keluar kotak-kotak ya. Nah, ini dia pixelnya. Jadi bisa terlihat di sini. Oke, ini tunggu dulu lagi loading ya. Nah, ini dia. Nah, ini pixelnya kotak-kotak.
Nah, ini memiliki ukuran 30 kali 30 meter satu pikselnya. Ini kalau kita bandingkan di lapangan, maka satu piksel ini berukuran 30 kali 30 meter. Nah, tentu tampilannya tidak detail. Misalkan mobil, ya jelas tidak terlihat. Ukuran mobil itu mungkin sekitar ya berapa? 3 kali 4 meter ya, sekitar 12 ya. Sedangkan pikselnya ini, pixel reset lebih gede lagi, 30 ke 30 meter. Tidak mungkin terlihat dalam satu piksel saja. Makanya tidak terlalu jelas. Nah, ini berbeda ya bila kita membandingkan dengan citra satelit yang ada di Google, yang rata-rata merupakan citra satelit resolusi sangat tinggi, di mana ukuran pikselnya sangat kecil, yaitu 0,5 kali 0,5 meter. Sehingga apa? Terlihatlah jelas bentuk bangunan, bentuk mobil ya, atau bentuk pohon dan sebagainya ya. Jadi ini citra satelit yang detail seperti ini adalah citra satelit memiliki resolusi spasial yang tinggi ya. Ini sedangkan Landsat ya, ini dia Landsat, dia berada di atas ini 22 kali 20 meter ya. Terlihat sudah tidak lagi nampak perumahan ya, tampak jelas perumahan, jadi buram. Ini saja sudah 20 ke 20 meter, apalagi yang 30 ke 30 meter Landsat. Nah, alternatif kalau kita mau mendownload atau menggunakan citra yang free ya, yang tersedia secara gratis, nah itu bisa menggunakan Sentinel 2A, memiliki resolusi pada skala 10 ke 10 meter ini. Jadi lebih baik, lebih bagus ya dibandingkan dengan Landsat. Nah, sekarang pertanyaan, apakah citra satelit resolusi tinggi free yang ada di Google? Jawabannya tidak. Citra tersebut sebenarnya berbayar. Cuman beruntunglah kita dengan adanya Google ya, mereka membeli semua satelit itu, kemudian diupload ke Google Earth-nya atau Google Maps, sehingga bisa kita nikmati bersama-sama. Seperti itu. Oke, ini tentang resolusi spasial. Oke, selanjutnya kalau kita cek lagi ke tab inspektor ya, kita aktifkan tab inspektor, kemudian kita klik bebas pixel mana saja. Nah, maka akan muncul di sini pertama adalah koordinat ya, koordinat dari yang posisi yang saya klik tadi ya. Di situ koordinatnya akan muncul plus apa? Nilai pixel. Jadi di posisi pixel ini ya yang saya klik, ternyata di band 5 dia nilai pixelnya adalah 12.427, di band 3 itu memiliki pixel 10.292, jadi berbeda. Nah, sekarang saya membahas nilai pixel di band 5 saja. Sekarang saya zoom out ya. Oke, kemudian saya coba mengecek nilai pixel ya air atau pixel laut ya. Ini kan daerah laut ya, pantai utara Jakarta. Saya klik berapa nilai pixel di band 5 nya, kita lihat bersama-sama. Oke, ternyata 5.939. Ini pixel laut. Kemudian pixel kita coba lagi. Nah, di sini adalah vegetasi ya. Nah, ini adalah vegetasi hutan ya, sekitar apa namanya, Waduk Jatiluhur. Saya coba ambil klik pixel hutan ya, diklik di sini, kita akan dapatkan berapa tadi? 20.000 ya, oke 20.000. Kalau air tadi berapa ya? Sekitar 5.000 ya. Kalau air sekitar 5.000, vegetasi sekitar 20.000. Kemudian bagaimana dengan awan? Awan ini kita klik, ternyata nilai pixelnya lebih tinggi lagi, yaitu 29.000. Nah, pada prinsipnya ya, citra satelit itu merekam pantulan dari objek di permukaan bumi. Jadi ini matahari ya, memancarkan gelombang elektromagnetik kayak seperti itu ya. Kemudian objek di permukaan bumi ya memantulkan, ada yang dipantulkan, ada yang diserap. Sebagai contoh, ini adalah vegetasi ya, ini adalah perumahan ya atau lahan terbangun ya. Nah, ini adalah satelitnya. Oke. Nah, jadi
Sensor pada satelit ini merekam pantulan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari, kemudian dipantulkan oleh permukaan bumi, objek-objek di bawah bumi. Pantulan itu direkam oleh si sensor di satelit. Nah, seperti contoh, ini adalah laut ya, ini laut atau badan air ya. Ini ternyata memiliki karakteristik air atau badan air ya, memiliki karakteristik menyerap gelombang elektromagnetik, sehingga hanya sedikit ya yang dipantulkan. Itulah sebabnya kenapa nilai pikselnya adalah rendah, sekitar tadi 5000-an. Kemudian kalau vegetasi, dia mampu memantulkan gelombang elektromagnetik lebih tinggi lagi, lebih besar lagi dibandingkan badan air. Makanya kita cek tadi nilai pikselnya sekitar 20.000-an. Awan ternyata reflektannya mampu memantulkan sangat tinggi lagi, lebih tinggi lagi dibandingkan vegetasi. Makanya tadi kita lihat nilai pikselnya sekitar 29.000 sampai 30.000-an. Nah, sehingga dalam kata lain ya, piksel itu merupakan representasi dari pantulan objek di muka bumi. Semakin rendah nilai pikselnya, berarti objek yang ada di dalam piksel tersebut menyerap gelombang elektromagnetik, sehingga warnanya nanti akan menjadi lebih gelap piksel tersebut. Nah, sedangkan kalau di piksel tersebut warnanya cerah, maka objek di dalamnya memantulkan gelombang elektromagnetik dengan sangat kuat ya, sehingga nilai pikselnya tinggi. Nah, yang paling penting harus ditekankan adalah setiap objek pasti memiliki tingkat pantulan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, katakanlah ada pohon toge dengan pohon terong. Ini pasti nilai pantulannya bisa dibedakan ya, ya. Misalkan katakanlah pohon terong misalkan 2500, nilai pikselnya 20.500, pohon toge misalkan 30.500 ya. Nah, dalam konteks itu maka kita bisa bedakan, kita pisahkan mana kebun toge, mana kebun terong. Nah, analoginya kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa membedakan objek dari nilai pikselnya. Karena apa? Karena setiap objek pasti memiliki tingkat pantulan yang berbeda-beda. Nah, satelit Landsat 8 ya, ini memiliki sensor dengan resolusi radiometrik. Nah, yaitu 16 bit. Ya. Makanya nilai pikselnya itu ya, kalau kita cek rentangnya adalah 0 sampai 2 pangkat 16. 2 pangkat 16 berarti sekitar 0 sampai 65.000 sekian-sekian. Ya, jadi nilai pikselnya itu 0 sampai 65.000 sekian-sekian. Ya. Nah, sedangkan Landsat 7 dia memiliki resolusi radiometrik sensornya ya. Ini generasi sebelum dari Landsat 8, Landsat 7 memiliki resolusi radiometrik 8 bit. Sehingga nilai piksel yang ada pada citra Landsat 7 itu memiliki rentang dari 0 sampai 2/8, berarti 0 sampai 255. Nah, sekarang pertanyaannya, lebih canggih mana? Landsat 8 atau Landsat 7? Tentu lebih canggih Landsat 8. Kenapa? Karena Landsat 8 memiliki resolusi radiometrik yang lebih tinggi dibandingkan Landsat 7. Jadi apa sih yang dimaksud dengan resolusi radiometrik? Jadi resolusi radiometrik ini ya adalah tingkat sensitivitas sensor dalam membedakan reflektan antar objek. Ya. Misalkan kalau kita bedakan tadi antara pohon toge dengan pohon terong, kalau kita pakai sensor yang ada di Landsat 7, mungkin kita akan sulit membedakan karena nilai pikselnya relatif mirip, sama. Katakanlah sama-sama nilainya 200. Maka kita tidak bisa bedakan mana sih
kebun toge, mana kebun terong. Nah, sedangkan kalau kita gunakan lensa 8, potensial kita pisahkan objek tersebut lebih tinggi, ya, karena dia lebih sensitif dalam membedakan reflektan objek. Nah, ya, itu analoginya seperti itu. Bisa jadi itu terpisahkan, misalkan katakanlah pohon toge ternyata nilai pixelnya 20.300, pohon terong 20.400. Nah, kita bisa bedakan mana pixel-pixel kebun toge, mana pixel-pixel pohon terong. Nah, kira-kira analoginya seperti itu. Jadi dalam konteks resolusi radiometrik, bitnya lebih tinggi berarti lebih sensitif dan lebih baik. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, ya, jadi apapun itu ya di band infrared kita bisa lihat ya. Ini adalah tampilan band 5 saja ya yang saya tampilkan. Air terlihat gelap ya, vegetasi lebih terang, kemudian awan lebih terang lagi warna pixelnya. Berarti ini memang memiliki pixel awan memantulkan global elektromagnetik lebih tinggi, sangat tinggi, tertinggi mungkin dibandingkan objek-objek lain di permukaan bumi, seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba cek, kita coba bedakan antar band. Tadi kan hanya band 5 saja, sekarang kita coba bedakan antar band 3 dan band 5. Nah, kita lihat secara visualisasi band ini bertampilan band 3 lebih gelap dibandingkan band 5. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bila kita ingin memetakan alur sungai, maka lebih enak di band berapa? Apakah di band 5? Ini band 5, atau di band 3? Ini band 3. Ya, jawabannya adalah di band 5 atau band infrared. Kenapa? Karena kita bisa melihat dengan tegas alur sungai. Ya. Atau misalkan batas atau boundary ya, perbatasan waduk ya, atau garis pantai misalkan ya, itu akan terlihat jelas kalau kita gunakan band inframerah atau di band 5 ini. Jadi band 5 ini adalah band yang memiliki rentang panjang gelombang ya inframerah. Ya, kalau kita cek di sini spesifikasi panjang gelombang di sensor lensa 8, nah ini band 5. Jadi merekam pada panjang gelombang inframerah dekat 0,85 sampai 0,88. Sedangkan di band 3 ya, ini merekam pada panjang gelombang spektrum hijau 0,53 sampai 0,59. Oke. Nah, ini saya coba buat semacam grafik ya. Jadi ini adalah panjang gelombang 0,4 sampai 0,7 mikro yang merupakan spektrum visible ya. Nah, spektrum visible atau spektrum tampak. Ini visible ya. Kemudian 1 mikrometer ya, itu adalah masuk pada spektrum infrared. Kemudian 10 mikrometer masuk kepada spektrum thermal infrared. Nah, di gelombang visible sendiri dipecah lagi menjadi 3 spektrum, yaitu spektrum merah, hijau, dan biru. Masing-masing red memiliki panjang gelombang 0,6 mikro sampai 0,7 ya, yang green 0,5 sampai 0,6 dan blue 0,4 sampai 0,5 mikrometer. Nah, jadi inilah panjang gelombang. Kurang dari 0,4 maka sudah masuk spektrum ultraviolet UV. Oke. Nah, kemudian ini saya buat ya grafiknya untuk Y aksisnya itu adalah grafik reflektan. Ini 0% dan ini 100%. Ini tingkat reflektannya. Nah, air ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa air memiliki karakteristik menyerap gelombang elektromagnetik. Sehingga apa? Reflektannya rendah.
ya, pantulannya rendah. Kemudian semakin ke infrared ya, inframerah dekat, dia drop ya, karena diserap dengan sangat hebat di panjang gelombang inframerah dekat. Nah, sedangkan vegetasi di gelombang biru ya, atau di blue band panjang gelombang 0,4 sampai 0,5, dia sama-sama rendah pantulannya, tetapi semakin ke sana, semakin ke infrared, dia naik, reflektannya tinggi, sekitar 70% ya, sekitar 70% pantulannya. Nah, itulah sebabnya kenapa kalau kita gunakan infrared ya, air dan vegetasi akan terlihat jelas atau terlihat kontras. Karena kenapa? Karena air dia drop reflektannya sehingga warnanya gelap, sedangkan vegetasi dia warnanya terang ya. Nah, ini akan terlihat akan sangat mudah dibedakan karena kontras ya, karena gap reflektannya tinggi kalau kita pakai band inframerah. Nah, sedangkan kalau kita pakai tadi band 3 posisinya ada di green ya, spektrum green ini ya. Nah, air dengan vegetasi ini pola pantulannya sama-sama rendah, sehingga sama-sama gelap, sehingga tidak terlalu kontras, sehingga kita sulit untuk membedakan keduanya. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya ya. Nah, ini dia ya. Nah, terutama kalau kita mau memetakan garis pantai. Nah, garis pantai akan sangat terlihat jelas ya kalau kita gunakan band infrared. Sedangkan kalau kita pakai gelombang visible ya, misalkan gelombang green atau di band 3, nah ini agak susah kita bedakan mana garis pantai ya, mana batas garis pantai yang tegas, agak susah. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Oke, jadi band infrared ini biasanya diaplikasikan untuk pemetaan vegetasi. Jadi lewat infrared ini ya, ini kita bisa memonitoring misalkan kesehatan tanaman, kemudian indeks kehijauan suatu vegetasi. Bisa juga kita gunakan untuk mengukur biomasa dan lain sebagainya. Jadi band infrared ini ya biasa digunakan untuk aplikasi vegetasi monitoring. Nah, sedangkan band visible ya, utamanya biasanya digunakan untuk tutupan lahan. Selain tutupan lahan ya, nah, bisa juga kita deteksi objek-objek di bawah permukaan laut. Sebagai contoh, misalkan ini tampilan citra ya, sebelah kanan ya, paling kanan ini ada tampilan citra dari gelombang atau band infrared. Kita bisa melihat jelas batas darat dan laut dengan tegas ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di gelombang merah yang tengah ini, maka di area laut kita terlihat ada dua segmentasi warna. Ada laut yang berwarna terang, ada laut yang berwarna gelap. Sedangkan di gelombang hijau, di band hijau ya, kita akan terlihat lebih jelas lagi segmentasinya. Nah, jadi air yang berwarna terang di gelombang hijau itu adalah air yang mengandung sedimen. Sedangkan air yang gelap itu berarti air yang tidak mengandung sedimen. Jadi air yang mengandung sedimen itu memiliki tingkat reflektan yang berbeda dengan air yang tanpa sedimen. Dan ini kelihatan jelas kalau kita gunakan band hijau. Tapi kalau kita gunakan band infrared, maka tidak kelihatan pantulannya, karena semuanya akan diserap, baik itu air mengandung sedimen maupun tidak ada sedimennya, sama-sama diserap seperti itu. Jadi untuk aplikasi laut di bawah laut ya, misalkan untuk kelautan ya, untuk mengukur sedimen ini bagusnya menggunakan band merah atau band hijau. Atau misalkan untuk mengecek atau melihat terumbu karang ya, itu juga bisa gunakan band-band 1 atau blue band ya. Nah, ya, terumbu karang ya,
kita pakai band 3 cukup terlihat jelas terumbu karangnya. Oke. Sedang kalau pakai band 5 infrared, nah ini hanya yang muncul hanya daratnya saja. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah bermain-main dengan tampilan citra dengan mode grayscale atau single band. Nah, sekarang kita akan coba menampilkan citra berwarna. Sebenarnya kemarin di konten pertama kita sudah menghasilkan citra berwarna ya. Tapi kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai citra komposit berwarna. Nah, jadi silakan kita buka lagi scriptnya. Nah, kita kopikan di sini ada var RGB true dan var RGB false. Kita copy. Ya. Oke, bisa ditempatkan di bawah var single B3 ya. Dan paste. Nah, maka kita punya dua variabel baru lagi tambahan, yaitu var yang saya beri nama RGB true dan var RGB false. Nah, var RGB true ini adalah variabel yang berisi citra data single ya, data ini ya, yang diselect hanya band 4, band 3 dan band 2 saja. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang single B5 dan single B3 ya, cuman bedanya ini terdiri dari 3 band karena kita menampilkan citra berwarna. Nah, syarat untuk menampilkan citra berwarna ya, kita harus membuat komposit RGB-nya harus 3 band. Kemudian RGB false ya, saya isi adalah band 6, band 5 dan band 3. Oke, kalau sudah, nah kita siapkan dulu variabel visualisasi parameternya. Visualisasi parameternya. Nah, ini ya, RGB param ya. Jadi khusus untuk citra komposit berwarna tidak perlu ada palet. Jadi langsung nilai minimum dan maksimum saja. Oke, kemudian di sini kita coba ganti ya, inputnya adalah RGB true. Kemudian parameternya kita ganti, kan tidak bisa kalau kita pakai grayscale, jadi ganti dengan RGB param. Kemudian di sini saya ganti labelnya adalah true color composite. Ini label bisa ditulis panjang juga nggak masalah, jadi bebas. Sedangkan yang bawah saya pilih RGB false, ininya diganti RGB param ya. Kemudian labelnya kita ganti false color composite. Oke, sekarang kita coba run. Nah, tampilan pasti menghasilkan citra berwarna. Oke, nah, jadi untuk menghasilkan citra komposit berwarna ya, itu harus membutuhkan 3 band. Nah, citra komposit berwarna itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu tampilan citra berwarna true color dan false color ya. Jadi true color, nah ini true color adalah tampilan citra dengan warna yang mirip ya dengan apa visualisasi yang kita lihat dengan mata kita. Misalkan air warna biru, vegetasi warna hijau, dan lain sebagainya. Sedangkan false color composite adalah warna tidak sebenarnya atau warna semu, kebalikan dari true color. Nah, sebagai contoh ini adalah false color. Kita lihat, nah ini ya, jadi terlalu hijau sekali ya. Ini tidak mungkin lah tampilan vegetasi hijau muda seperti ini. Nah, jadi ini adalah tampilan false color ya. Jadi false color itu kompositnya adalah rednya diisi band 6, greennya diisi band 5, bluenya diisi band 3. Jadi kompositnya adalah RGB 653. Ini adalah false color. Sedangkan true color komposit RGB-nya adalah R-nya diisi band 4, greennya diisi band 3, bluenya diisi band 2. Jadi ini komposit RGB 432 seperti itu. Nah, syarat supaya kita bisa menghasilkan citra true color ya, yaitu ya di posisi R ya, itu harus diisi band-band
ya, yang memiliki rentang panjang gelombang 0,6 sampai 0,7. Nah, 0,7, atau band-band yang berada pada spektrum merah. Kemudian di greennya diisi band-band yang berada pada panjang gelombang 0,5 sampai 0,6, atau band-band yang berada pada spektrum hijau. Kemudian blue-nya diisi band pada panjang gelombang 0,4 sampai 0,5 mikro, ya, atau berada pada panjang gelombang blue. Nah, kalau sudah kita masukkan seperti ini, pasti hasilnya akan menjadi true color composite. Ya, seperti kita tahu tadi, band composite true color tadi diisi adalah band 4, ya, band 3, dan band 2. Jadi band 4 itu memang berada pada panjang gelombang sekian sampai sekian, ya. Kalau kita cek di sini, oke. Nah, band 4 dia 0,64 sampai 0,67, pas ya, berarti dia ada di sini 0,64 sampai 0,67, ya. Kemudian band 3 dia berada pada gelombang 0,53 sampai 0,59. Nah, pas ya. Di band 2 0,45 sampai 0,51. Nah, ya. Nah, pasti hasilnya adalah 432. Nah, sekarang kalau kita cek, selain komposit 432, komposit mana lagi yang bisa menghasilkan true color composite? Nah, tentu jawabannya adalah kombinasi 431. Ya, kenapa? Karena band 1 ini sama, mirip dengan band 2, yaitu berada pada spektrum blue, ya. Jadi bisa juga selain 432 adalah 431. Nah, oke, kita coba ya. Ini berarti di RGB True Color kita define 431, ini kita ganti. Kemudian kita run. Hasilnya seperti apa? Nah, ini dia tampilannya. Nah, pasti tampilannya 4 True Color Composite. Nah, sisanya selain 432 dan 431 ya adalah false color semuanya. Ya. Sebagai contoh, false color lainnya selain 653 ya, kita bisa ganti false color 543 ya. Ini akan menjadikan warna vegetasi menjadi warna merah. Ya. Nah, ini adalah false color 543. Nah, seperti itu. Nah, tentu setiap citra satelit pasti memiliki spesifikasi sensor yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Landsat 7 ya, ini Landsat 7. Nah, untuk membuat true color-nya itu adalah kombinasi band 321 ya. Kalau di Landsat 8 432 atau 431 ya. Kalau di Landsat 7 dia beda. Karena dia hanya membawa sekitar 7 band, jadi ya band visible-nya hanya ada di band 123 saja. Jadi untuk true color composite-nya adalah 321. Sedangkan Sentinel ya, Sentinel 2 itu memiliki composite true color, kombinasi true color adalah di band 432 ya. Ya, ini red-nya, ini green-nya, ini blue-nya, 432. Nah, yang menarik adalah Aster. Aster ini, satelit Aster tidak bisa kita buat true color. Karena apa? Karena tidak ada band yang berada pada panjang gelombang atau spektrum blue. Jadi band satunya langsung masuk di spektrum green. Ya. Jadi kita tidak bisa membuat tampilan true color composite di Aster. Nah, tapi Aster ini memiliki panjang spesifik band ya. Jumlah band banyak pada spektrum inframerah jauh. Ya, inilah yang menyebabkan banyak Aster ini banyak dipakai oleh kalangan-kalangan geologi ya untuk memetakan mineral. Karena pada spektrum ini perbedaan pola reflektan antar mineral lebih jelas terlihat gapnya lebih besar bila dibandingkan kalau kita gunakan visible. Seperti itu.
ya. Nah, sedangkan modis dia tersedia banyak kombinasi karena banyak sekali band-band yang ada di visible ya, di spektrum visible ini ya. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 band yang ada di spektrum visible, sehingga menjadikan kita bisa membuat true color, kombinasi true color yang banyak seperti itu. Nah, kenapa disebut gelombang visible? Karena ini dalam kata lain adalah gelombang tampak ya. Ini karena gelombang ini adalah gelombang yang sama dengan gelombang yang ditangkap oleh mata kita. Jadi mata kita ini didesain hanya bisa menangkap pada gelombang visible saja, yaitu pada rentang 0,4 sampai 0,7. Ya, jadi gelombang infrared itu tidak bisa kita lihat ya dengan mata kita, dan itu bahaya ya. Karena apa? Vegetasi itu memantulkan gelombang infrared hampir 70%. Nah, pantulan 70% itu kalau kena di mata bisa menyebabkan kebutaan ya. Jadi kita akan melihat silau sekali kalau kita misalkan mata kita didesain sampai infrared ya, kemudian kita melihat vegetasi pasti akan silau sekali ya, seperti itu. Nah, kita sudah sampai di penghujung materi untuk konten kedua ini. Jadi silakan kita save dulu script code kita ini, karena misalkan suatu waktu kalau rekan-rekan ingin melanjutkan pengolahan data dengan menambahkan script lainnya, bisalah dilanjutkan dengan membuka script ini. Jadi kita bisa save dulu ya scriptnya. Oke, caranya klik tombol save ya, lalu save as. Nah, bagi yang pertama kali di sini kita harus membuat semacam folder ya, bikin saja atau rename foldernya, lalu oke. Baru kalau sudah kita disuruh untuk memberikan file name dari script code kita yang sudah kita buat. Misalkan saya save ini sebagai latihan 1 Earth Engine, nah, seperti itu. Kalau sudah di oke. Nah, nanti kalau sudah tampilannya nanti akan berubah ya. Di atas ini akan muncul namanya sesuai dengan penamaan file yang sudah kita save tadi. Nah, jadi kita bisa clear ya. Jadi sewaktu-waktu kalau teman-teman atau rekan-rekan ingin memanggil script code-nya, tinggal dicari di tab script ya, kemudian cari file yang tadi sudah kita simpan. Nah, kebetulan saya sudah menyimpan cukup banyak script ya, seperti itu. Ya, ini dia filenya, tinggal kita double klik, nanti akan muncul seperti semula. Oke, mungkin sampai sini dulu materi yang bisa saya sampaikan. Silakan klik subscribe, karena materi berikutnya tidak akan kalah serunya, jadi mungkin akan lebih aplikatif ya pengolahan datanya. Oke, sekian dahulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.